Malam itu, hutan terasa lebih gelap dari biasanya. Setiap langkahku di atas dedaunan kering memecah keheningan yang mencekam. Aku sudah berjalan berjam-jam, tapi rasanya aku hanya berputar-putar. Pohon-pohon ini, mereka semua terlihat sama. Kepanikan mulai merayap. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kelelahan, hanya imajinasiku yang bermain-main. Tapi kemudian aku mendengar sesuatu. Suara langkah kaki yang berat. Bukan suara hewan. Itu terlalu teratur. Sebuah bayangan hitam melintas cepat di kejauhan, tepat di batas cahaya senterku. Jantungku berdebar kencang. Aku merasa dia mengawasiku. Setiap gerakanku, setiap napasku terasa seperti sedang diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara ranting patah di kejauhan membuatku tersentak. Aku tahu, aku tidak sendirian di hutan ini. Ketakutan itu nyata. Aku harus lari, harus keluar dari sini. Tapi kemana? Di tengah kepanikanku, senterku menyinari sesuatu yang aneh. Sebuah kain putih panjang tergantung di dahan rendah. Sebelum aku bisa mendekat, kain itu ditarik ke atas dengan cepat, menghilang ke dalam kegelapan di atas. Aku terkesiap. Udara tiba-tiba terasa dingin, menusuk tulang. Kabut tebal mulai turun, menyelimuti hutan, membuat jarak pandang semakin terbatas. Dan kemudian aku menciumnya. Bau busuk yang menyengat, seperti tanah basah bercampur sesuatu yang membusuk. Sebuah bisikan lirih terdengar, terbawa angin. Dini. Namaku dipanggil, seolah dari segala arah. Aku berlari sekuat tenaga, napasku tersengal-sengal. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menarik kakiku. Tiba-tiba, kakiku tersandung akar. Aku terjatuh, senterku terlempar, cahayanya berkedip-kedip sebelum akhirnya mati. Kegelapan total menyelimutiku. Jantungku berdebar sangat kencang. Suaranya memekakan telinga di keheningan hutan. Saat aku mencoba bangkit, aku melihatnya, sepasang kaki pucat tanpa alas kaki, berdiri diam di depanku. Sangat dekat. Aku tidak berani mengangkat pandanganku. Aku tahu apa yang akan kulihat. Aku hanya bisa memohon dalam hati. Tolong, jangan lihat ke atas. Jangan lihat ke atas. Aku terus mengulanginya, berharap itu bisa menghentikan waktu. Tapi kemudian, senterku mati total. Kegelapan pekat menelanku. Dan aku tahu, ini sudah berakhir. Sebuah tangan pucat, dingin, perlahan muncul dari kegelapan di samping kepalaku. Aku bisa merasakannya. Napas berat, dingin, terdengar tepat di belakang telingaku. Aku tahu kau di sana. Dan kemudian terlihat wajah pucat dengan mata gelap pekat mengukir teror abadi dalam ingatanku. Aku tidak pernah bisa melupakan malam itu, hutan itu, dan apa yang kutemukan di dalamnya.